Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Oke, jadi kan kemarin ibu udah ngasih voting di Instagram dan kalian memilih untuk membahas konflik Korea di pertemuan kita terakhir ini. Karena minggu depan kalian udah UAS ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas mengenai konflik Korea, yaitu terpecahnya Korea Utara dan juga Korea Selatan yang sampai saat ini konfliknya itu belum selesai teman-teman. Sampai tahun 2021 ini konfliknya belum selesai. Oke, mau curhat dikit dulu kali ya tentang Korea Selatan gitu. Jadi waktu kecil ibu tuh pernah nonton drakor. Itu waktu SD lah ibu ya. Nonton drakornya tuh judulnya tuh Endless Love. Aduh, udah tua banget ya. Nah, pas lagi nonton drakor itu tuh kan kayak ya drakor itu menceritakan Korea Selatan dan juga kota Seoul. Dan ibu tuh waktu kecil, waktu SD, mindset ibu tuh Korea Selatan itu adalah sebuah provinsi ya, sebuah provinsi dari negara Korea gitu, dengan ibu kota provinsinya adalah kota Seoul gitu. Jadi ya itu waktu kecil pernah mikir kayak gitu. Jadi kayak Korea itu dibagi ada provinsi Korea Selatan, Korea Utara, Barat, dan Timur. Udah kayak Indonesia aja ya. Tapi ternyata ketika SMP itu baru tahu kalau ternyata Korea Selatan adalah sebuah negara. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas dua negara ini ya. Cus, langsung aja. Oke teman-teman, ini dia peta di Asia bagian timur karena Korea ini termasuk ke dalam komplek Asia Timur ya, bareng sama Cina dan juga Jepang. Nah, kalau kalian bisa lihat North Korea sama South Korea, ini kan North di atas ya, South itu di bawah. Nah, buat North Korea kan deketnya sama Cina dan juga Rusia. Jadi kayak nggak aneh aja gitu kalau si Korea Utara ini beraliran komunis kayak gitu. Nah, gimana sih ceritanya Korea Utara bisa komunis dan Korea Selatan bisa liberalis? Yuk kita bahas sekarang juga. Nah, cerita perang Korea ini berawal ketika Perang Dunia Kedua. Jadi, ketika Perang Dunia Kedua ini, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Sebenarnya sih si Uni Soviet ini kayak udah rada telat gitu loh. Soalnya kan di tanggal segini Jepang itu udah dibom ya, kota Nagasaki dibom oleh Amerika. Jadi posisi Jepangnya juga sebenarnya udah rada terpojokan kayak gitu. Nah, si Amerika Serikat ini khawatir ya kalau misalkan si Uni Soviet melawan Jepang gitu ya, perang untuk Jepang gitu. Khawatir nih si Amerika itu kalau nanti paham komunis itu akan menyebar di Korea. Kenapa nyebar di Korea? Karena gini, Korea itu dulunya dari tahun 1905 itu dijajah sama Jepang gitu ya. Jadi Korea Utara, baik Korea Utara maupun Selatan, pokoknya semenanjung Korea aja ya waktu itu tuh itu jatuh ke tangan Jepang semuanya kayak gitu. Jadi dijajah sama Jepang, sama kayak kita aja kayak gimana gitu dijajah sama Jepang. Nah, si Amerika Serikat tuh khawatir kalau misalkan nanti Uni Soviet tuh di sana bisa melawan Jepang, bisa mengalahkan Jepang dan mengalahkan di Korea, terus nanti Koreanya tuh jadi komunis gitu. Nah, karena kekhawatiran tersebut terjadilah sebuah perjanjian antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tanpa melibatkan Korea. Jadi kayak Koreanya nggak diajakin gitu. Jadi ya udahlah cuman Amerika sama Uni Soviet. Tapi perjanjian tersebut juga diketahui sama Cina dan juga Britania Raya. Intinya sih dari perjanjian itu si Korea itu harus merdeka pada waktunya. Jadi kayak Amerika ataupun Uni Soviet itu sepakat untuk memerdekakan Korea gitu, tapi ya pada waktunya kayak gitu. Ya, merdekanya dari siapa? Dari Jepang tentunya. Nah, karena ada kondisi seperti ini sehingga si Korea ini dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama, Uni Soviet mengambil alih Korea bagian utara untuk melawan Jepang. Jadi kayak tentara Jepangnya tuh kayak tentara Jepang di bagian utara tuh dilucuti oleh Uni Soviet. Sedangkan tentara Jepang di bagian selatan itu dilucutinya oleh Amerika Serikat kayak gitu. Jadi kayak akhirnya dibagi menjadi dua. Nah, selanjutnya pasca Perang Dunia Kedua ini kan Jepang kalah ya. Jepang kalah tanggal 15 Agustus. Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan tanggal 15 Agustus juga Korea itu merdeka dari Jepang kayak gitu ya kan. Jadi
vacuum of power, sama aja kayak Indonesia kayak gitu, sama-sama vacuum of power. Cuman posisinya si Koreanya itu ketika vacuum of power tuh udah kebagi jadi dua gitu loh, gitu ya. Jadi utara sama Uni Soviet, selatan sama Amerika Serikat gitu. Terus kemudian diperparah dengan terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Ya makin parah lah si Korea ini gitu ya, jadi kayak terkena imbasnya gitu. Jadi Korea tersebut, Korea Utara ataupun Selatan, merupakan produk dari perang dingin yang ada hingga saat ini, dan mereka ini dipisahkan oleh garis lintang 38 derajat atau garis demarkasi militer. Nah, ketika 15 Agustus 1945 ini mereka merdeka, selama sekitar berarti 45 ke 48 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun tuh mereka tuh kayak terombang-ambing gitu loh, si Korea Utara maupun Korea Selatan gitu. Jadi kayak nggak bisa bersatu juga gitu. Nah, akhirnya tuh dengan tiba-tiba 15 Agustus 1948, sebenarnya nggak dengan tiba-tiba juga sih, tapi udah direncanain sama Amerika intinya. Jadi tanggal 15 Agustus 1948 Korea Selatan ini mendeklarasikan kemerdekaannya dengan corak pemerintahan yang liberalis. Presiden pertamanya adalah Lee Seung-man. Nah, Lee Seung-man ini dia adalah seorang liberalis juga dan dipilih juga sama Amerika Serikat untuk memimpin Korea Selatan. Nah, si Korea Utara gitu ya, kagetlah ketika tahu kabar si Korea Selatan tiba-tiba memerdekakan diri. Padahal kan maksudnya Korea Utara tuh pengen menyatukan Korea, tapi ya menyatukan Koreanya juga dengan ideologi komunisnya ya, kayak gitu. Jadi akhirnya dia tuh ngerasa dihianati lah intinya. Akhirnya pada tanggal 9 September 1948 giliran Korea Utara yang mendeklarasikan kemerdekaannya, dan corak pemerintahannya yaitu komunis ya. Jadi ideologi pemerintahannya itu adalah komunis, seperti itu. Nah, presiden pertama dari Korea Utara adalah Kim Il Sung ya, dan Kim Il Sung ini sama-sama sudah dipersiapkan oleh Stalin. Jadi kayak Amerika udah nyiapin Lee Seung-man, Korea Utara juga sudah menyiapkan Kim Il Sung sama Joseph Stalin kayak gitu. Jadi kayak Amerika sama Uni Soviet sebenarnya udah nyiapin orang gitu untuk di Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, ini orang-orang atau negara-negara yang terlibat di perang Korea gitu ya. Nah, perang Korea itu memang Korea Utara sama Korea Selatan, tapi kayak ada negara lain yang nantinya akan terlibat dalam perang tersebut. Nah, yang akan terlibat yaitu ada Cina, karena Cina itu sebagai backupan dari Korea Utara dan juga Uni Soviet. Tapi Uni Soviet ini dia nggak langsung nge-backup Korea Utara, tapi melalui si Cina nge-backupnya. Kenapa? Karena dia tahu gitu kalau di Korea Selatan itu yang nge-backupnya kan Amerika. Kalau misalkan Uni Sovietnya turun langsung untuk membantu Korea Utara gitu ya, takutnya akan terjadi perang dunia ketiga. Karena apa? Karena kan lagi perang dingin ya posisinya, lagi perang dingin, dan dua negara ini adalah negara besar pemenang perang dunia kedua. Kalau misalkan mereka tiba-tiba berantem lagi ya takutnya terjadi perang dunia ketiga gitu. Jadi Uni Soviet tuh ya udah kayak minta tolong sama Cina tolong dong bantuin si Korea Utara, nanti kita juga bantuin gitu, tapi via Cina gitu bantuannya. Nah, ini dia Kim Il Sung. Kim Il Sung adalah presiden pertama dari Korea Utara. Nah, dan sekarang tuh dipuja-puja gitu sama rakyat Korea Utara. Pokoknya keluarga Kim lah selalu dipuja di sana. Dan selanjutnya ya di Korea Selatan itu udah dijelasin ya tadi kalau Korea Selatan ini di backup sama Amerika Serikat. Kenapa sih Amerika Serikat ini mau ngebantu Korea gitu ya, atau Korea Selatan? Ya tadi kan udah dijelasin ya kalau misalkan takut sama komunis, dan benar-benar mempertahankan Korea Selatan tuh karena gini, kan di Asia Timur itu cuma ada Cina, Korea sama Jepang ya kan. Jadi cuman 3 negara itu. Nah, Cina kan udah auto komunis ya, emang dia udah komunis. Nah, Korea Utara komunis. Kalau misalnya Korea Selatan juga ikutan komunis, berarti pengaruh Amerika itu cuma ada di Jepang gitu. Jadi kayak Amerika tuh kayak kalah lah sama Uni Soviet gitu, dan takutnya pun Amerika nggak bisa ngedapetin si Asia Timur gitu. Jadi akhirnya dia tuh mempertahankan si Korea Selatan ini. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh ya. Komunis dapat setengah gitu kan, Cina dengan Korea Utara, terus liberalis ya dapat Jepang sama Korea Selatan kayak gitu. Nah, ini adalah pemimpin dari Korea Selatan yang bernama Lee Seung-man ya, sekaligus menjadi presiden pertama Korea Selatan.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita ke jalannya Perang Korea. Nah, bagaimana sih jalannya Perang Korea? Nah, ini ada peta ya, peta Korea segitu doang ya, di ujung gitu ya. Nah, jadi Perang Korea ini dimulai pada tahun 1950, tepatnya tanggal 25 Juni, di mana Korea Utara ini menyerang kota Seoul. Jadi yang pertama kali menyerang di Perang Korea ini adalah Korea Utara. Kenapa sih Korea Utara ini menyerang Korea Selatan? Karena menurut Kim Il Sung, Lee Seung-man itu adalah pengkhianat bangsa. Katanya kayak gitu, soalnya apa ya, dia tuh kayak jadi antek-anteknya Amerika gitu. Jadi kayak apa ya, mereka tuh kayak belum sepakat untuk bersatu, tapi tiba-tiba Lee Seung-man ini udah memerdekakan Korea Selatan gitu kan, karena kan kemarin Korea Selatan ini udah merdeka duluan ya, tanggal 15 Agustus 1948 kayak gitu. Nah, selanjutnya gitu, setelah Korea Utara ini menyerang kota Seoul ya, dia akhirnya bisa menduduki daerah-daerah di Korea Selatan, sehingga pemerintahan Korea Selatannya itu terjepit dan juga terpojok sampai ke kota Busan. Jadi wilayah Korea Selatan itu cuman tinggal kota Busan doang kayak gitu kan ya. Nah, gara-gara si Korea, kenapa Korea Selatan ini dia terpojokan? Karena jujur aja, Korea Selatan ini nggak punya senjata ketika dia merdeka gitu. Jadi nggak punya suplaian senjata. Beda sama Korea Utara yang dia tuh punya suplaian senjata dari Uni Soviet. Udah jelas lah ya, kalau negara komunis ini pasti selalu mendapatkan suplaian senjata dari negara komunis lainnya kayak gitu. Nah, jadi si Korea Selatan ini nggak punya senjata nih, sehingga dia itu terpojokan dan juga terjepit oleh Korea Utara kayak gitu ya kan. Nah, sampailah dia di kota Busan. Jadi cuman geus beta di Busan teh dinya tuh yang dekat Selat Korea ya, paling bawah banget dan seucrit banget. Sisanya itu udah dikuasai sama Korea Utara sampai kota Seoulnya juga gitu kan ya. Sehingga ini kabar ini terdengar sama Amerika, dan Amerika khawatir, dan dia akhirnya meminta bantuan ke PBB. Kenapa dia meminta bantuan PBB? Karena jujur aja, Amerika sebenarnya nggak punya hak di daerah sini, karena Amerika tuh kayak punya garis Ancheson gitu, dan garis itu tuh nggak nyampe ke Korea, cuma nyampe ke Jepang aja kayak gitu ya kan. Sehingga akhirnya dia meminta bantuan kepada PBB supaya PBB yang turun tangan kayak gitu. Akhirnya PBB turun tangan, dan Amerika sendiri kayak mengirimkan delegasi ya untuk mengurus perang ini, yaitu Douglas MacArthur. Nah, Douglas MacArthur ini dia membuat sebuah strategi baru, yaitu untuk mengambil alih kota Seoul. Nah, strateginya apa? Strategi yang dilakukan oleh MacArthur itu yaitu adalah teriak di timur dan serang di barat. Maksudnya apa? Jadi gini kata MacArthur. Oke, para tentara pelajar Korea, kalian ini semua coba untuk mengalihkan perhatian orang-orang Korea Utara gitu ya, dan menyerang di daerah sini aja, di daerah timur gitu ya. Akhirnya para tentara pelajar ini dikirimkan ke daerah Jasangri ya, ke daerah Jasangri gitu ya. Nah, di arada atasan Busan lah ya. Nah, sedangkan MacArthur-nya itu dia mendarat dan menyerang di daerah Incheon gitu. Daerah Incheon kan deket Korea, deket Seoul ya. Nah, kota Incheon ini deket Seoul. Nah, ada di sini. Jadi MacArthur-nya menyerang ke daerah Incheon gitu, karena ketika semuanya ini lagi fokus di daerah Jangsangri. Nah, si MacArthur ini dia ke Incheon dan berhasil mengambil alih kota Seoul dan Korea Selatan gitu. Kenapa sih yang diambilnya kota Seoul? Ya karena kan kota Seoul itu kan ibu kotanya Korea Selatan ya. Jadi masa sih kota Seoulnya nggak diambil gitu ya. Nah, akhirnya Korea Utara ini terdesak gitu. Jadi akhirnya si Korea Selatan ini bisa mengambil alih dan menyerang balik Korea Utara. Dan akhirnya Korea Utara terdesak dan kembali ke daerah utara. Seperti itu. Nah, next ya teman-teman, ke serangan baliknya. Nah, pasukan Korea Selatan ini kan melakukan serangan balik kepada Korea Utara dan berhasil menduduki kota Pyongyang. Nah, karena Korea Selatan ini berhasil menduduki ibu kota Korea Utara, akhirnya Kim Il Sung ini mengirimkan telegram kepada Mao Zedong di bulan Oktober tahun 1950. Siapa Mao Zedong? Mao Zedong adalah pemimpin dari Republik Rakyat Cina atau dari Cina ya. Kebetulan Mao Zedong juga baru menang
ya, baru menang melawan Republik Cina ya. Jadi kan kalau kalian memilih konflik Cina, mungkin kita akan membahas Mao Zedong gitu kan ya, mau membahas antara Taiwan dengan Tiongkok gitu ya, kita akan bahas itu. Tapi kalian memilih Korea, jadi kita bahasnya Korea Utara sama Korea Selatan gitu ya. Nah, Mao Zedong dapat telegram gitu dari Kim Il Sung, intinya minta bantuan Kim Il Sung ini. Dan kebetulan ya beberapa hari kemudian Mao Zedong juga mendapatkan telegram dari Stalin, ya Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Nah, Stalin ini memberi arahan kepada Mao Zedong untuk membantu Kim Il Sung. Namun ya bantuan tersebut ditunda sampai akhir tahun 1950. Kenapa? Karena jujur aja Cina belum siap. Ya, Cina belum siap untuk membantu secara besar-besaran. Jadi membantunya masih kecil-kecilan karena dari segi dari segi peralatan tuh Cina tuh kalah lah sama Amerika Serikat gitu ya, atau sama PBB kayak gitu, masih kalah gitu kan. Sehingga akhirnya baru Cina ini membantu Korea Utara secara agresif pada awal tahun 1951. Nah, strateginya tuh dengan menyerang di malam hari secara tiba-tiba dan diiringi dengan musik yang merupakan alat komunikasi para prajurit Cina. Nih, kebetulan kan ini di awal tahun 1951. Berarti kan di awal tahun ini lagi musim dingin ya kalau di Korea. Nah, sekarang pun di Korea lagi musim dingin. Jadi kayak masih banyak salju-salju bertebaran kayak gitu ya, teman-teman. Nah, katanya ya kan, suhu di Korea Utaranya sendiri itu bisa sampai minus 40 derajat Celcius kayak gitu ya kan. Nah, kebetulan ya kan di orang-orang Cina juga kan, tadi ibu udah bilang ya kalau sumber daya manusianya itu lebih banyak, tapi senjatanya itu sedikit, jadi kayak semacam 1:3 gitu loh ya. Jadi satu senjata itu bisa digunakan oleh 3 orang, tapi kan nggak mungkin ya satu senjata dipakai sama 3 orang. Jadinya dari 3 orang itu satu pakai senjata, 2-nya itu nyerangnya pakai alat musik gitu. Jadi kayak main-mainin alat musik setiap malam gitu biar suasananya jadi mistis. Karena kan kalau di orang Asia itu termasuk Korea sendiri ya masih percaya tahayul lah intinya yang kayak gitu. Jadi kayak untuk membuat si Amerika ini takut. Tapi ya sebenarnya ya kalau orang Amerika kan nggak terlalu ngegubris hal itu ya, karena sejujurnya mereka kan udah berpikiran modern dan maju, kayak tahayul kayak gitu intinya ya. Tapi ya strategi ini lumayan berhasil karena didukung dengan kondisi Korea itu yang lagi musim dingin yang sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi banyak banget tentara Amerika atau tentara PBB ini yang meninggal dunia akibat hipotermia atau kedinginan kayak gitu. Next, selanjutnya di akhir Perang Korea. Sebenarnya Perang Korea ini belum berakhir sampai tahun 2021 gitu. Tapi perang ini diistirahatkan pada tahun 1953 karena mengalami kebuntuan. Jadi kayak udah nggak punya jalan keluar lagi untuk Korea Utara maupun Korea Selatan. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 1953 dibuatlah proposal gencatan senjata dari India yang disetujui oleh Korea Utara, Cina, dan juga tentara PBB, sehingga mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan batas di paralel ke-38 atau garis lintang ke-38 derajat tersebut. Dalam persetujuan tersebut tertulis bahwa pihak-pihak yang terlibat menciptakan sebuah zona demilitarisasi Korea yang sekarang ada ya zona tersebut. Nah, sampai saat ini kondisi Korea Utara dan Selatan masih dalam fase istirahat perang. Selanjutnya, bagaimana kondisi mereka, Korea Utara dan Selatan saat ini? Sejujurnya, pada tahun 2018, Kim Jong-un, presiden dari Korea Utara, dan Moon Jae-in, presiden dari Korea Selatan, sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Mereka ini pernah salaman berjabat tangan di zona demokrasi militer atau demilitarisasi militer gitu ya, zona perdamaian lah antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Ya, mereka ini sepakat untuk tidak saling menyerang gitu, dan kesepakatan tersebut dilaksanakan di desa perdamaian Panmunjom ini tahun 2018. Namun tiba-tiba mereka ini rada tegang lagi ketika
muncul muncul Trump ya sebagai presiden terpilih dari Amerika Serikat. Kim Jong Un ini kayak merasa bahwa Trump ini mau ikut campur di agenda perdamaian antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Dan 2 tahun kemudian atau tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin ya, kondisi Korea Selatan dan Korea Utara ini kembali panas teman-teman. Karena Kim Jo-young ya, ini adik perempuan dari Kim Jong Un, meledakkan kantor penghubung antar Korea di perbatasan. Jadi kayak mereka ini punya kantor penghubung antara Korea Utara sama Korea Selatan. Terus juga mereka juga punya bisnis bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, si kantor penghubungnya itu dibom sama Kim Jo-young. Nih perempuan hebat sekali ya ngebom gitu ya adiknya Kim Jong Un. Takut banget ya, adiknya aja udah main bom-boman kantor perbatasan, bagaimana dengan Kim Jong Un nanti kalau marah gitu ya. Nah, kenapa hal ini terjadi ya? Ini dikarenakan menurut Korea Utara nih, menurut Kim Jo-young, Korea Selatan ini tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan gerakan pembelot anti Korea Utara. Jadi di Korea Selatan itu kayak ada orang-orang pembelot Korea Utara ya, yang anti Korea Utara. Ini dia itu kayak semacam melakukan propaganda politik terhadap orang-orang Korea Utara di perbatasan. Jadi mereka itu kayak ngirim flyer lah atau ngirim brosur lah, itu intinya tentang kekejaman rezimnya Kim Jong Un, tentang program-program Kim Jong Un yang menyengsarakan rakyat, intinya kayak gitulah, tentang kejelek-jelekannya Kim Jong Un gitu kan. Nah, itu dikirim gitu ke daerah perbatasan Korea Utara gitu kan. Itu dikirimnya tuh pakai balon udara, kayak ini ya, kayak drama Crash Landing on You gitu kan. Nyasarnya gara-gara balon udara. Itu juga kayak gitu teman-teman, pakai balon udara ya. Jadi si para pembelot ini ngiriminnya pakai balon udara. Selain ngirimin flyer atau kritikan-kritikan terhadap pemerintahannya Kim Jong Un, mereka juga ngirim flash disk yang isinya apa? Yang isinya adalah drakor, serius drakor ya. Drakor itu pada dikirimin ke sana supaya orang-orang Korea Utara itu bisa lihat bagaimana kondisi Korea Selatan yang lebih maju tentunya dari Korea Utara. Jujur ya, Korea Selatan itu benar-benar lebih maju daripada Korea Utara. Kalau kalian ada yang pengen main ke Korea Utara, hayu, ibu juga lebih pengen mainnya ke Korea Utara sih ketimbang Korea Selatan ya kan. Nah, itu ketahuan lah sama rezim Kim ya. Kim Jo-young ya, ini yang adiknya Kim Jong Un, akhirnya mengancam akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dan yaitu kemarahannya itu dengan cara ngebom ya, ini dia nih, bom yang dilakukan oleh Kim Jo-young ya. Kemudian pada 9 Juni Korea Utara secara resmi mengabarkan telah memutuskan hubungan dengan Korea Selatan. Jadi gitu ya teman-teman, masih panas antara Korea Utara dan Korea Selatan ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia pemaparan materi terakhir ya. Jadi kita udah bahas bagaimana kondisi Korea Utara dengan Korea Selatan, sejarahnya kayak gimana, kondisi sekarang kayak gimana, dan status mereka seperti apa. Jadi status mereka ini masih perang ya, tapi ya itu lagi istirahat gitu, lagi gencatan senjata lah sekarang mah gitu. Cuman ya kondisinya kembali memanas di pertengahan tahun 2020 ya. Kita doakan saja semoga Korea Utara dan Korea Selatan ini mendapatkan titik tengah ya untuk perdamaian mereka. Karena sebenarnya para warga-warga dari Korea Utara maupun Korea Selatan ini, mereka ini sama-sama kok bareng-bareng pengen bersatu lagi antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Ya siapa sih yang mau negaranya dipisah, padahal mereka itu saudara gitu kan. Mereka itu satu keturunan juga, satu dinasti juga dulunya, tapi dipisahkan gara-gara perang dunia dan juga perang dingin. Nah ini dia, kalau tembok Berlin itu adalah simbol perang dingin ya, kalau Korea ini adalah produk perang dingin yang masih ada sampai sekarang kayak gitu. Jadi terima kasih banyak. Itu adalah materi terakhir kita di semester 2 dan terakhir mungkin ya kalian di kelas 12, karena minggu depan kalian udah ujian sekolah. Jadi teman-teman semangat ya untuk ujian sekolah. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.